Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam dan bahagia. Saya Marta Jangandewa dari SMA Negeri 3 Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam momen berharga apresiasi GTK Kemendikdasmen tahun 2025, saya membagikan aksi sederhana yang telah saya lakukan di sekolah tempat saya mengabdi untuk membawa transformasi bagi dunia pendidikan. Karya ini berjudul Kehidupan Pahit di Balik Tembok Sekolah, karena kebiasaan tidur cukup hanyalah slogan tanpa tindakan nyata. Bagi saya menjadi guru bukan sekedar profesi, namun janji suci yang membuat pelita pendidikan terus bercahaya. Saya telah mendedikasikan diri di lembaga SMA Negeri 3 Waingapu lebih dari 10 tahun. Sehingga saya mampu mengenali karakter murid saya secara mendalam. Teristimewa murid saya yang duduk di bangku kelas 12. Keadaan murid di sekolah berada pada kesiapan belajar yang rendah, dikarenakan salah satu kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu tidur cukup, tidak diterapkan secara optimal karena peran orang tua setelah pulang sekolah sangat rendah. Sehingga berdampak pada murid yang mengantuk selama pelajaran dan tidak memiliki energi untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Murid hanya mampu bertahan di menit-menit awal belajar. Di menit-menit selanjutnya terlihat sangat lesu, tidak bersemangat, bahkan guru dapat melihat murid tertidur lelap di kelas. Hal ini menjadi sangat berharga dan bahan perhatian saya selaku pendidik di sekolah. Berbicara tentang kesiapan belajar menjadi fondasi awal keberhasilan seseorang dalam proses pendidikan. Karena kesiapan belajar dimulai dari rumah, pola tidur yang baik. Tanpa kesiapan belajar yang memadai, proses belajar bisa terhambat. Selanjutnya, siapa yang berperan penting dalam kesiapan belajar murid? Yang pertama, dari lingkungan keluarga. Menyikapi dinamika kehidupan pendidikan murid kelas 12 sekolah saya bagaikan menelan pil pahit. Butuh solusi dan tindakan kerelaan. Di sini saya melakukan suatu program yang saya sebut dengan istilah tidur cukup menyelamatkan masa depanku. Besar harapan dari program ini ada setitik terang di tengah kegelapan. Sasaran dari program ini yaitu membangun pola pendekatan humanis dengan orang tua untuk mengedukasi tentang pentingnya peran orang tua dalam mendukung kebiasaan tidur cukup demi terciptanya kesiapan belajar yang optimal di kelas. Langkah kecil atau aksi nyata yang saya lakukan. Yang pertama, mengadakan sesi ngobrol bareng orang tua. Bentuk kegiatan ini dalam forum kecil dengan suasana yang informal. Tujuannya membangun kedekatan yang humanis dengan orang tua, mendengar keresahan dan kebiasaan keluarga. Di situ saya menyisipkan edukasi soal pengaruh tidur terhadap fokus, emosi, dan performa belajar anak. Aksi kedua yang saya lakukan yaitu mengadakan podcast dengan tujuan mengedukasi peran orang tua akan pentingnya tidur cukup serta dampak kognitif yang terjadi pada murid ketika murid tidak tidur cukup. Aksi yang ketiga, panggilan personal. Bentuk kegiatannya untuk beberapa siswa yang menunjukkan tanda-tanda kurang tidur kronis.
mengajak orang tua berbicara dengan pendekatan yang empatik. Aksi keempat dalam program saya yaitu menampilkan pengakuan jujur seorang siswa yang terbiasa begadang, butuh keberadaan orang tua untuk mendampinginya, dan ia membacakannya dalam bentuk surat terbuka terhadap orang tua. Surat terbuka untuk orang tua. Ayah, ibu, kepada orang tuaku, dari aku, seorang anak yang terlalu sering begadang. Aku tahu begadang itu tidak baik. Aku tahu tubuh ini butuh istirahat. Aku tahu mata ini sudah lelap dan pikiran ini semakin kacau. Di malam-malam panjang yang seharusnya aku isi dengan tidur, aku malah terjaga, menatap layar, ponselku, bahkan ada di antara teman-teman sebayaku. Tidak ada yang menyuruhku untuk begadang, tapi juga tidak ada yang mengingatkanku untuk tidur. Tidak ada yang datang ke kamarku dan bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Tidak ada yang duduk di sampingku dan bilang, "Udah, tidur dulu ya, cerita besok." Kadang aku bertanya, di mana kalian saat aku mulai berubah? Saat hari-hariku dipenuhi kantung mata dan detak jantung yang tak beraturan? Saat aku menjerit dalam hati tapi tak ada yang mendengar? Aku bukan hanya butuh tidur, aku butuh ditemani. Aku butuh didengarkan, aku butuh dimengerti. Aku tahu orang tua juga lelah, sibuk dengan pekerjaan, urusan rumah, dan mungkin juga lelah menghadapi anak yang tak mudah diatur. Tapi bisakah kita saling mencari, bukan saling menunggu? Begadangku menjadi kebiasaan burukku, tapi aku ingin berubah. Aku ingin sembuh, aku ingin tidur nyenyak, agar aku siap belajar di hari esok. Ayah, ibu, tolong jangan biarkan aku terus terjaga. Aku tak butuh dimarahi, aku butuh ditanya, didengar, dipeluk. Masih bisakah kita saling mencari sebelum aku terlalu jauh tenggelam? Dari anakmu yang setiap malam menunggu tapi tak pernah ditanya, "Sudah ngantuk belum?" Tentu ketika program ini dilaksanakan, ada banyak tantangan yang dirasakan. Namun tantangan yang paling mendasar adalah konsistensi yang tinggi. Pembiasaan hanya efektif jika dilakukan secara rutin dan konsisten, yang menuntut komitmen dari semua pihak yang terlibat, teristimewa orang tua, serta dukungan lingkungan. Jika pesan-pesan pembiasaan tidak didukung oleh lingkungan rumah atau masyarakat sekitar, dampaknya menjadi kurang maksimal. Tindakan sederhana yang membawa perubahan nyata, itulah yang dibutuhkan dunia pendidikan saat ini. Aksi sederhana yang telah saya lakukan menemukan jawaban nyata. Murid yang cukup tidur menunjukkan partisipasi aktif selama proses pembelajaran di kelas, sehingga waktu belajar dapat dimanfaatkan secara lebih efektif. Perkembangan belajar yang efektif ini tergambar secara jelas pada rapot pendidikan sekolah saya 3 tahun terakhir, dari tahun 2023, 2024, dan tahun 2025. Teristimewa pada kemampuan numerasi murid. Skor capaian yang diperoleh pada tahun 2024 sudah mengalami peningkatan dari tahun 2023, namun masih berwarna kuning. Dan hal yang sangat membanggakan, pada tahun 2025 mengalami peningkatan yang signifikan, di mana rapor pendidikannya berwarna hijau, bahkan diberi lambang jempol.